Untuk tema KTS genap kali ini adalah Historical Building of Surabaya. Apa itu Historical Building of Surabaya? Historical Building of Surabaya adalah tempat-tempat bersejarah di Surabaya. But before that, let us introduce ourselves. My name is Muhammad Bilal Syapan Al-Fahri from the 6th grade. My name is Willy Susmamurti. I'm from 5th grade. My name is Adia Abaro from 2nd B grade. My name is Ajwar Tariq Al-Hadafi from My name is Hassan Khalilah. I'm from 2nd A grade. My name is Naila Dila Putri. I'm from 4th grade. My name is Jastasha Bani. I'm from 3rd grade. My name is Jalia Siti Ambalika. I'm from 4th A grade. Wah, keren sekali. Kira-kira nanti kita kemana saja ya, Kak? Ya, Asna, nanti kita akan ke Taman Kebun Binatang, Monumen Tugu Pahlawan, Jalan Tunjungan, dan yang terakhir kita akan mengajak teman-teman ke Benteng Peluru. Dan jangan lupa cari kami ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hello my friend, sekarang kami sudah ada di Taman Kebun Binatang Surabaya yang biasa disebut dengan KBS. Coba, kira-kira di belakang kami ada apa ya? Kira-kira ada apa ya, Mas Willy? Iya Zafran, di belakang kami ada patung dua hewan, yaitu Sura dan Baya. Patung ini sangat terkenal di Surabaya atau biasa disebut dengan ikonnya Surabaya. Sekali Mas Willy. Coba kira-kira teman-teman ada di rumah tahu tidak kenapa kota ini diberi nama Surabaya oleh orang terdahulu? Tentu Mas Willis tahu Zafran. Jadi teman-teman, patung dua hewan ini terdapat dari Sura dan Baya. Yaitu Sura dalam bahasa Inggrisnya adalah shark atau hiu. Dan Baya ada dalam bahasa Inggrisnya adalah crocodile atau disebut dengan buaya. Benar sekali Mas Willis. Once upon a time, there were two beasts who lived in East Java. They were strong and arrogant. They were a shark called Sura and a crocodile called Baya. They were tired fighting for food. They decided to divide the area into two parts of authority. Baya had the land and watery area including river, while Sura had the ocean. But one day, Sura broke the rule. They began to fight again. Both Sura and Baya were seriously wounded. The people finally gave the name of the land Surabaya. It becomes the symbol of Surabaya till now. That's all my friend. That's the story about the legend of Surabaya. Now let's continue to the next destination. Oke Zafran. Berada di mana ini Kak? Iya teman-teman, kita sudah berada di Monumen Tugu Pahlawan. Nah teman-teman, kalian tahu tidak kalau Monumen Tugu Pahlawan Surabaya ini merupakan salah satu ikon bersejarah yang menjadi ciri khas dari kota Surabaya loh. Bagaimana Kak Naila? Can we invite our first walk around? Yes, of course Hasna. Okay, let's go!
Pahlawan didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dengan tujuan untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada tahun 1988, kawasan tersebut mulai dibenahi dengan menambahkan beberapa bangunan seperti museum, pintu masuk, patung, dan relief perjuangan. Lapangan yang ada di bagian selatan Tugu kemudian difungsikan sebagai tempat upacara dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Tugu Pahlawan pada awalnya akan dibangun dengan ketinggian mencapai 45 meter. Hal ini melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sayangnya terdapat masalah konstruksi bangunan yang dikhawatirkan tidak mampu menopang ketinggian tersebut. Akhirnya Tugu Pahlawan dibangun dengan ketinggian 41,115 meter atau setara dengan 45 yard. Area Tugu Pahlawan dibangun di atas kawasan alun-alun yang berupa lapangan rumput dan dikelilingi oleh pepohonan rindang. Kehijauan kawasan alun-alun semakin lengkap lewat kehadiran taman bunga yang berwarna-warni. Fasilitas berupa trotoar berkanopi di sekeliling area alun-alun juga semakin memanjakan mata dikala menelusuri kawasan Tugu Pahlawan. Kondisi kebersihan trotoar sangat terjaga. Bahkan trotoar dilengkapi pula oleh tempat duduk. Landmark yang dapat dijumpai saat mengunjungi Tugu Pahlawan Surabaya adalah patung proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Patung ikonik ini didirikan di dekat puing-puing pilar gedung pengadilan tinggi yang dipakai di zaman kolonial. Objek wisata lain yang dapat dikunjungi di kawasan Tugu Pahlawan adalah Museum 10 November. Museum ini terdiri dari 2 lantai dan menampung sejumlah peninggalan bersejarah seputar peristiwa 10 November 1945. Penyajian kisah heroik para arek-arek Surabaya disampaikan secara menarik lewat berbagai media seperti foto, film, serta diorama. Wah, seru sekali ya Kak Naila. Setelah ini teman-teman akan diajak kemana dan berkeliling dengan siapa? Setelah ini teman-teman akan melihat Museum 10 November yang berada di sini dengan Davi dan Kak Bilal. Let's watch! Hai teman-teman, sekarang kami sudah berada di Tugu Pahlawan dan kami akan pergi ke Museum 10 November. Yuk terus ikuti kami. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di Museum 10 November. Sebelum masuk ke Museum 10 November, kita harus beli tiket terlebih dahulu. Caranya, Nah teman-teman, sebelum masuk Museum 10 November, kita harus memesan tiket terlebih dahulu ya. Langkah pertama, kalian harus masuk ke link tiketwisata.surabaya.go.id. Kedua, setelah masuk ke link tersebut akan muncul tampilan seperti di atas dan pilihlah tempat yang ingin kalian kunjungi, seperti Museum 10 November. Selanjutnya, klik tombol pesan tiket pada wisata yang sudah dipilih. Berikutnya akan muncul pilihan tanggal dan jam seperti gambar di atas. Silakan pilih tanggal dan jam untuk berkunjung ke tempat wisata yang sudah dipilih. Setelah itu akan muncul form pemesanan tiket wisata seperti gambar di atas. Isilah semua kolom dengan sebenar-benarnya. Apabila sudah diisi, klik tombol pesan tiket.
Terakhir, tunjukkan tiket online tersebut ke loket pembayaran dan lakukan pembayaran tiket. Nah, sekarang kita sudah berada tepat di depan pintu masuk museum. Yuk, kita masuk. Wah, banyak sekali barang-barang peninggalannya Mas Bilal. Iya, di sini ada banyak sekali barang-barang peninggalan pada saat masa penjajahan. Yuk, kita lihat ada apa saja sih barang-barang peninggalan yang ada di museum ini. Yuk, let's go. Pada tanggal 10 November 1991 dibangun Museum 10 November dengan luas 1366 meter persegi pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan tanah di areal Kompleks Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan, Surabaya. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 Februari 2000 oleh Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bertujuan untuk mengenang sejarah masa penjajahan dan mendukung keberadaan Tugu Pahlawan. Terdapat fasilitas ruang diorama elektronik, pemutaran film, ruang auditorium, ruang perpustakaan, ruang diorama 2, ruang kids zone dan laktasi, musola, parking area, public space atau lapangan. Di Museum 10 November terdapat seragam resmi tentara. Nah, seragam ini digunakan pasukan tentara BKR atau Badan Keamanan Rakyat dan tentara PETA atau pembela tanah air. Ada juga handycam. Handycam ini berfungsi untuk kegiatan jurnalistik pada masa pertempuran 10 November 1945. Lalu ada tustel. Nah, tustel ini digunakan untuk dokumentasi fotografi pada masa setelah kemerdekaan sampai agresi militer Belanda kedua. Terdapat juga tas medis. Tas ini milik Dr. Agustini, seorang paramedis, untuk merawat korban pertempuran di medan perang. Lalu ada juga mesin ketik. Mesin ketik ini membantu kegiatan administrasi perkantoran dan komunikasi pada masa perjuangan kemerdekaan. Terdapat berbagai jenis mata uang di museum sebagai alat pembayaran yang sah dan pernah beredar dan digunakan masyarakat Surabaya kala itu. Kemudian ada sepeda kuno dari peninggalan Belanda saat di Indonesia dan pernah digunakan pejuang arek-arek Surabaya sebagai sarana transportasi. Terdapat pula perangko, radio Bung Tomo, sejarah, tempat-tempat pertempuran di Surabaya, helm, dan senjata-senjata yang digunakan saat perang. Selain itu, ada tokoh-tokoh perjuangan yang mempertahankan kemerdekaan RI, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Prawiro Sudirjo, Adjar Kasti, Isa Idris, Maijen Sungkono, R. Jarod Subiantoro, Is Wahyudi, Bung Tomo, dan lain-lain. Now we are in the second floor. Of course, and as you can see here in the second floor,
there are lots of weapons and guns. And also, there's the Diorama Room 1 and Diorama Room 2. Alright, let's go to the first room of Diorama. After going to room 1, now let's go to the room 2. Surabaya pada masa proklamasi Republik Indonesia. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jumat Legi jam 10 pagi di Jakarta tidak segera diketahui secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Di Surabaya, rakyat dapat mendengarkan berita tersebut dari siaran radio dan surat kabar Suara Asia yang terlebih dahulu disensor oleh Hodokan atau Badan Sensor. Sumber berita diperoleh dari kantor berita Domei Cabang Surabaya. Disampaikan dari kantor berita Domei Jakarta memulai pemancar radio dengan menggunakan kode Morse. Untuk membangun kekuatan pasca proklamasi kemerdekaan, maka perlu menyatukan kekuatan-kekuatan dari seluruh bangsa termasuk di Surabaya dengan cara konsolidasi, yaitu sebuah langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, sehingga pemerintahan yang ada di Surabaya menindaklanjuti instruksi dari Jakarta untuk membentuk badan-badan pemerintahan seperti Polisi Istimewa, BKR, atau Badan Keamanan Rakyat, dan lain-lain. Peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 17 September 1945, pemuda Surabaya baru saja melakukan serangkaian kegiatan memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menyelenggarakan rapat umum di lapangan Pasar Turi. Pada tanggal 19 September 1945, beberapa orang anggota Masitif Karbolik yang tergabung dalam Komite Kontak Sosial mengibarkan bendera Belanda Rood Wit Blauw atau merah putih biru pada tiang sebelah kanan gapura Hotel Yamato sebagai lambang tegaknya kembali kolonialisme Belanda di Surabaya. Maka dengan berkibarnya bendera merah putih biru itu segera menarik perhatian dan memancing amarah rakyat Surabaya sehingga menyebabkan terjadinya insiden perobekan bendera. Tempat tersebut kini bernama Hotel Majapahit yang letaknya di Jalan Tunjungan, Surabaya. Resolusi jihad pada peristiwa pertempuran Surabaya. Kedatangan tentara sekutu di Jakarta pada September 1945 memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat luas. Para santri mendesak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pemimpin tertinggi NU, untuk segera mengeluarkan fatwa jihad sebagai landasan syar'i umat Islam dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan.
Namun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak mengiyakan desakan tersebut karena masih mempertimbangkan tentang keberhasilan perlawanan rakyat serta jumlah korban yang akan berjatuhan kala menghadapi gempuran tentara sekutu. Setelah beberapa kali melakukan sholat istikharah memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pada tanggal 17 September 1945 Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang isinya mengharuskan umat Islam berjuang membela tanah air hingga titik darah penghabisan. Oleh para santri, fatwa ini kemudian disebarkan pada khalayak luas, khususnya di Jawa Timur dan Surabaya. Pada tanggal 21-22 Oktober 1945, perwakilan NU se-Jawa dan Madura berkumpul di kantor Hufbestur Nahdlatul Ulama. Kini menjadi kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Surabaya di Jalan Bubutan 6 nomor 2 Surabaya untuk membahas situasi pasca mendaratnya pasukan sekutu di Indonesia. Pertemuan yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga dihadiri oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansyuri, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Muhammad Dahlan, Kiai Haji Thohir Bakri, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Sahal Mansur, serta konsul-konsul utusan cabang NU seperti Kiai Haji Abdul Jalil, Kiai Haji Muhammad Ilyas, Kiai Haji Abdul Halim Siddiq, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan lain-lain. Dalam pertemuan tersebut, para ulama bersepakat untuk mendukung perjuangan mempertahankan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk resolusi. Sekaligus 17 September 1945, resolusi tersebut kemudian dikenal luas sebagai Resolusi Jihad Surabaya. Tuntutan-tuntutan dalam resolusi kemudian diwujudkan melalui pembentukan Barisan Sabilillah pemimpin Kiai Haji Masjuk, Barisan Hizbullah pimpinan Kiai Haji Zainul Arifin, dan Markas Ulama Jawa Timur MOTT pimpinan Kiai Haji Bisri Sansyuri. Barisan Hizbullah. Hizbullah bukan untuk menjaga kedaulatan Jepang. Hizbullah dibentuk untuk menjaga keamanan negeri. Saya minta kalian menyebarluaskan berita pembentukan Hizbullah ini ke pesantren-pesantren. Setidaknya 4 atau 5 orang santri dari setiap pesantrennya. Cari pemuda yang sehat dan bersedia menjaga keamanan Saya negeri. mendapatkan pesan dari Kiai Wahid Hashim sebagai perwakilan NU. Siapa di antara santri-santri di sini yang bersedia? Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Benteng Peluru. Kami akan mengajak kalian mengunjungi Benteng Peluru Kedung Coek dan nanti melanjutkan ke Jalan Tunjungan. Come on guys! Teman-teman, ada yang tahu Benteng Peluru fungsinya bagaimana? Kalau Benteng Peluru belum, Win. Memangnya itu bentengnya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama tempatnya ya. Nanti akan saya jelaskan sejarah Benteng Peluru. Siap, Win. Mari teman-teman kita simak bersama-sama ya. Benteng Kedung Coek, Surabaya. Saksi bisu serangan 10 November 1945. Tujuan awal dibangunnya Benteng Kedung Coek adalah untuk pertahanan Belanda melawan Jepang saat Perang Pasifik. Benteng Kedung Coek dirancang pada tahun 1899 dan mulai dibangun pada tahun 1910. Namun pembangunannya belum selesai karena terhambat krisis moneter pada tahun 1925. Benteng Kedung Coek didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengantisipasi serangan militer dari wilayah utara Laut Surabaya. Sayangnya, belum sempat menembakkan satu meriam pun Belanda terpaksa menyerahkan benteng tersebut
pada pasukan Jepang. Saat itu menguasai Nusantara, termasuk Pulau Jawa, dan menjadikan sebagai basis pertahanan laut dengan menambah persenjataan. Kemudian benteng tersebut diambil alih oleh pasukan pejuang Indonesia yang disebut dengan pasukan Sriwijaya. Lebih dari sepertiga pasukan Sriwijaya tewas di dalam benteng Gedung Cowek. Salah satu yang bisa dilakukan untuk membalas jasa mereka adalah dengan melestarikan benteng Gedung Cowek yang menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya pada pertempuran 10 November 1945. Setelah melewati berbagai tahapan, akhirnya benteng Gedung Cowek secara resmi ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya oleh pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 6 Mei 2020. Aku haus nih. Oh, kamu haus ya? Kalau begitu kita beli minumnya di Jalan Tunjungan saja ya. Teman-teman juga haus. Alhamdulillah, we have arrived, guys. Alhamdulillah. Wah, ramai sekali ya, Pin. Jalan Tunjungannya jadi ingat lagu Rek ayo rek mlaku nang tunjungan ayo rek. Jalan Tunjungan itu istimewanya apa, Cika? Setiap jalan tunjungan banyak gedung bersejarah, Pin. Salah satunya gedung cagar budaya. Tepatnya di gedung Siola. Wow, amazing! Wonderful is amazing historical building of Surabaya. Jalan Tunjungan semenjak awal abad ke-20 telah menjadi pusat komersial perdagangan dan bisnis di kota Surabaya. Salah satunya Gedung Siola. Gedung Siola didirikan pada tahun 1899 oleh Robert Laidlaw, seorang pengusaha asal Inggris yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan bisnis terindah se-Hindia Belanda dengan nama Whitaway Laidlaw. Namun pada masa Perang Dunia II, Whitaway Laidlaw diambil alih oleh pasukan Jepang dan berganti nama menjadi Chiyoda. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, Surabaya mengalami pertempuran hebat. Arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris dan menjadi Gedung Chiyoda sebagai markas perjuangannya. Di atas Gedung Chiyoda ini, para pejuang Surabaya menjatuhkan bom saat tank dan tentara Inggris memasuki Jalan Tunjungan. Pada tahun 1955, pengusaha mengembalikan kejayaan Gedung Chiyoda sebagai pusat perdagangan dan bisnis. Mereka adalah Sumitra, Ing Wibisono, Ong Liem, dan Ang. Dari nama tersebut muncullah akronim Siola. Barulah pada tanggal 1 Mei 2015 Gedung Siola diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Ir Tri Risma Harini menjadi Museum Surabaya yang menyimpan lokasi peninggalan sejarah kota Surabaya. Selain itu, Gedung Siola juga difungsikan sebagai mal pelayan publik dan pusat oleh-oleh khas Surabaya. Terima kasih.